di cancel. Terus Oke. padahal Maret, April, Mei itu jadwalnya udah padat. Maret 2020 itu saya ngelihat papan jadwal itu deg-degan. Oke. Karena kosong. Aku pikir gini, kita ini butuh sesuatu hal yang pasti, Konkret. pasti ya, Iya. pasti dulu. Kebijakannya pun jangan tumpang tindih. Harapannya ya mudah-mudahan cukup sampai di sini. Kopinya mati, tahun depan kita berjuang lagi di dunia event, dunia musik. Wah, siap banget. Ya. Oke, selamat malam sahabat event. Ketemu lagi dengan gue Antonovos di channel Event Indonesia Evit, dan malam ini gue lagi sama sahabat-sahabat. Dan memang di channel Evit Event Indonesia gue masih nggak terlalu banyak ya ngobrol dengan teman-teman technical vendor. Jadi hari ini alhamdulillah bisa ketemu. Om siapa namanya Om? Saya Rishad. Rishad Fauzi. Lo siapa namanya? Saya Amir. Amir. Rahmat. Oke, Amir Rahmat. Ahmad. Amir Ahmad. Oke. Rishad Fauzi. Iya. Lo dari nama perusahaannya apa? Dari Brother Production. Brother Production. Posisi di mana, Om? Kalau gudang dan kantor di Bekasi. Gudang dan kantor di Bekasi ya. Iya betul. Oke, kalau lo Gua namanya Mandiri Jaya Persada. Mandiri Jaya Jaya Persada. Persada. Oke. Nah, sekarang nih Om Rishad, barang-barang apa yang lo punya untuk mendukung event? Spesialisnya saya itu ada di audio. Audio. Jadi rental sound system, Oke. terus kita juga ada lighting system, kita Oke. juga ada kabel protektor. Oke. Lalu di luar dari event rental juga kita Ya. juga sebagai konsultan independen untuk pro audio. Oh, oke. Jadi installment Yes, itu betul. bisa Instalasi untuk yang hanya untuk event atau bisa untuk yang permanen juga? permanen juga bisa. Oh, oke. Ada Kayak home beberapa. theater gitu-gitu? Yes. Oh, sampai situ ya? Iya, betul. Oke. Terus kalau misalnya gue bilang tentang gue mau order sound system, maksimum bisa berapa? Yang saat ini saya punya itu untuk line array itu ada di 60.000. 60.000 sampai Iya. 60.000 ya? Iya, 60.000. Itu sound systemnya doang atau sama riggingnya atau sama? Hanya sistemnya aja. Oh, sound systemnya aja. Iya. Kalau Mas ini, siapa tadi? Amir ya? Saya Amir. Oh, Mas Saya- Amir gimana? Saya mainnya di produksian. Produksian tuh gimana? Seperti backdrop, terus Oh, lo punya workshop ya? Punya workshop. Oh, di Workshopnya mana? di Kampung Sawah. Kampung? Ciputat Kampung Sawah. Kampung Sawah. Kayaknya gue tahu tuh. Iya. Namanya apa tadi? Mandiri Jaya Persada. Mandiri Jaya Persada. Kayaknya gue pernah main ke situ. Cuma udah lama dulu. Monggo, Nah. silakan mampir aja. Siap. Kita ngopi-ngopi di sana. Nah, ini menarik ya teman-teman, karena agak jarang teman-teman technical vendor. Om Rishad, Yes. ini kita mau bahas tentang ini kan sekarang lagi ya COVID sudah hampir 2 tahun ya. Iya, betul. Gitu. Lo ngerasain apa pada saat COVID? Kaget pertama. Udah jelas. Tapi aku cerita sedikit ya. Ya. Pada kalau nggak salah itu Desember itu kan sudah mulai di Wuhan ya kalau nggak salah waktu itu ya. Oke. Tahun Itu kita belum masuk 2019. belum? Enggak, no, 2019. 2019. 2019 digaungkan Desember itu udah emang ada mau masuk ya kan. Oke, tapi di kita belum masuk. belum masuk. Oke. Kita Dan- masukin di bulan Maret. Ya, Maret. Nah, saya sempat ngobrol bersama beberapa teman-teman vendor waktu Ya. itu. Kalau nggak salah di tempatnya Om Hamzah. Oke. Karindo ya. Iya, Karindo. Aku bilang gini, Om, ini sepertinya akan bermasalah di kita. Oke. Salah satu reasonnya adalah bahwa hampir rata-rata semua barang-barang itu assembly in China. Oke. Iya kan? Oke. Make sense lah ya. Oke. Jadi kalau saya ilustrasikan dari 100% produk barang, mungkin ada kepentingan di kepentingan China di situ ya. Mungkin entah 0, sekian persen, entah Oke. 2%-nya untuk menjadi satu kesempurnaan 100% barang. Oke. Dan akhirnya kejadian, Oke. kaget kita, kaget. Nah, Berarti kaget. waktu COVID masuk ada dampak dari Cina nggak bisa ekspor atau gimana? Iya banyak terutama mengenai barang ya kan, barang udah pastikan banyak teman-teman saya juga pada report Oke. ini gue order barang tapi nggak nyampe ya kan, terus part-partnya juga kan banyak juga gitu loh. Jadi bukan dampaknya COVID itu bukan hanya income saja yang turun, tapi di sisi lo ekspor importnya juga bermasalah. Iya, ya? itu setelah kejadian waktu itu rame-rame ngumpul di kalau nggak salah di SCBD. Oke. Waktu itu pernah kan Oke. Ya. bertanya tentang kejelasan nih, maksudnya ada apa nih, ada apa, kita kan masih ngawang-ngawang lah Iya, ini ada iya. apa itu. Nah,
sebelum adanya itu tuh udah mulai berjatuhan kayak terjun payung tuh jok. Cancel. Wah, ini ada apa ini? Itu yang Salaman sama soalnya. Iya. Sama. Terus. Iya. Itu yang meng-cancel IO berarti ya? Ada IO, ada end user langsung. Oh, iya. Banyak lah kan multi ya. Saya tuh kalau ngeliat papan ada yang udah DP nggak jadi? Ada. Ada. Acara apa ya? Pokoknya di PRJ itu acaranya. Oke. Ini pengalaman lo ya? Pengalaman saya. Saya ada 2 event di PRJ itu. Kalau salah tiket.com sama satu lagi apa ya? Saya tidak ingat. Ya. Nah, harusnya hari ini loading. Oke. Siang itu saya belanja di kota, dengar ada Depok tuh ada 2 orang kena COVID. Oh. Ya kan waktu itu. Oh, yang awal mula ya. Awal mula. Dia di bulan Maret tuh awal mula tuh. Oke. Harusnya hari ini saya loading, ternyata di cancel namanya. Terus, aduh. Padahal Maret, April, Mei itu jadwalnya udah padat. Gini, lo ada nggak orang sudah DP, terus barang-barang udah dipotongin? Sudah itu mau loading. Oke. Itu udah 75% lah. Artinya lo udah DP? Udah DP, udah Terus kerja. lo balikin nggak duitnya enggak? Enggak. Saya sudah kerja. Oke. Hari ini mau loading. Oke. Jadi cancel semuanya. Cancel. Dan Nah. saya dapat cancel fee-nya itu di tahun kedepannya bulan September. Oh, jadi tetap lo dibayar ya? Dibayar. Cancellation fee ya? Masih mending nggak dibayar. Kita yang susah jasa om. Kalau jasa tuh kan Makanya kan kita kan nggak bisa diukur gitu ya. Kalau kan orang produksi om. Iya, Kalau iya. nggak salah tuh Maret 2020 itu saya ngelihat papan jadwal itu deg-degan. Oke. Karena kosong. ada bacanya pending to be info, Yeah. to be info. Menurut saya ini bukan pending, bukan to be info. Udah pasti Tapi kalau cancel. waktu aku tuh jadwalnya sih emang padat tuh sebenarnya tuh dari Maret ke Maret, April, Mei itu udah padat tuh jadwalnya. Karena dari awal kita udah kena COVID itu, masuk COVID, semua pending. Jadi nggak ada pakai. Oh yang itu udah pending semua udah. Udah keturunan Nah, udah pending semua. dari situ pengalaman Om Rishad nih, dari kejadian awal COVID, selanjutnya gimana bisnis ini? Langsung drop grafiknya atau lo akhirnya bersiasat punya kuliner atau bisnis apa gitu? Oke, kalau ini bicara bisnis berarti ya, bicara bisnis main core bisnis ya berarti ya. Aku jujur waktu itu bisnisku cuma satu ya, fokus di event aja di rental event. Mungkin aku bicara persentase ya. Dari 100% pendapatan kita, income kita pada saat PSBB, saya ngomong PSBB dulu di awal ya, itu 10% aja nggak ada. Oh iya? Iya, 10%. Bahkan 5% aja tidak ada. Terus gimana lo membiayai operasional? Nah, ini pertanyaan yang mau jawab juga kadang-kadang sedih gitu. Iya. Di internal kami saat itu mau tidak mau kita harus dihadapkan oleh kondisi yang sadar nih kondisinya. Dari awal kita kaget ya kan, terus marah, cemas, sehingga ini ketidakpastian, akhirnya mau tidak mau ya udah nih lu harus sadar nih gitu kan. Lah saya bicara sama waktu 3 bulan di awal saya bicara sama karyawan, karena kebetulan di kami itu semuanya rata-rata nggak ada yang freelance, karyawan tetap. 38 karyawan tetap semua. 38 karyawan tetap semua. Nah, saya ngomong, berarti kita harus memutuskan yang namanya hak dan kewajiban dulu di awal supaya tidak ada saling menuntut di antara kita. Setuju ya, setuju. Karena Covid ini kan bukan kita yang buat. Om, sebelum ke situ gua potong dikit. Kalau lo sekitar 30 orang, menurut lo ada berapa di Jabodetabek perusahaan vendor seperti lo yang lo tahu? Ada 100? Lebih dong. Lebih. Ngomong contoh di Rental Indonesia nih ini tergabung ya. Kita ada 2 grup, satu grup 400-800 perusahaan. Iya. Levelnya rata-rata kurang lebih sama. Yang tergabung, iya beraneka ragam lah ya mungkin. Ya mungkin let's say 20 pegawai lah ya kalau kita mau bikin rata-rata kali. Rata-rata hampir rata-rata. Kalau ada juga yang lebih. 20 pegawai dikali 400, berarti udah sekitar. Itu yang tetap loh, belum yang freelance ya. Iya. Belum yang freelance ya. Yang tetap aja hampir 8.000 pekerja event yang ada di technical vendor perusahaan. Iya. Kalau diurutin lagi berikut sama keluarga dan anak-anaknya juga. Loh iya, betul. Kan? Itulah lingkungan inner circle-nya kan itu. Pasti. Terus akhirnya gimana? Lo layoff, bikin program, mitigasi lah. Ya, setelah memutuskan, terus ya kita kan bicara sama orang yang terkadang juga kan mereka juga kemampuan
berpikirnya nggak nyampe ke sana. Jadi saya coba ngasih win-win solution. Salah satunya adalah kami itu memberikan satu donasi. Donasi itu kita bagi di kami ya. Misalkan saya ada operator, saya ada kru, misalkan ada tim manajemen. Ini ada pengolahan dana dibagi. Misalkan contoh gini, saya punya dana sekitar 2 juta. Nah 2 juta coba kamu kelola. Kru ada berapa? Let's say 10 orang ya kan. 2 juta dikelola 10 orang. Nah 10 ini kamu harus sepakat. Kamu mau melakukan diversifikasi market apa selama event ini masih belum naik lagi. Maksudnya belum nentu arahnya gitu loh. Mungkin mau jualan kue, kalau jualan apa. Jadi kayak modal ya. Betul, modal. Dan itu harus return. Dan itu harus return. Kalau enggak mereka nggak punya. Artinya challenge mereka untuk berusaha bentuk lain. Ya. Misalkan setelah modal 2 juta, mereka dapat pendapatan sehari misalkan let's say 500. Ya 500 itu dibagi 10. Yang penting tujuannya mereka bisa makan dulu. Ya kan? Ya berikut yang lain-lainnya juga. Itu pun gimana ya, nggak langsung tiba-tiba berhasil. Ada yang saya mulai dari jualan gula, jujur ya, jual gula, dan itu deg-degan juga. Ya alhamdulillah. Jadi ojol nggak ada ojol? Ojol nggak ada. Ya? Yang paling parah sayur. Ada ya? Mobil armada nih biasa ngangkut sayur. Iya. Dan ya buat teman-teman tuh, teman-teman technical vendor, truk yang tadinya produktif untuk technical event jadi buat ngangkut sayur ya. Iya, jadi buat ngangkut sayur. Dan itu rugi di situ. Ruginya banyak. Ya, ternyata itu kan bukan industri kita kan. Industri kita, dan kita coba memberanikan diri untuk masuk. Itu nggak masuk ke proyeksi bisnis, nggak masuk. Mungkin karena yang masuk itu adalah pick up ya, mungkin terbiasa. Ya, sedangkan yang ngantri itu kan tronton ya kan. Kita bawa cabai 1 ton, dia bawa cabainya udah puluhan ton ya kan. Jadi nggak ada apa-apanya gitu harganya. Ya udah, akhirnya berpikir lagi ya kan. Ya sudah, akhirnya kami serahkan aja sama mereka. Intinya saya coba putus dulu. Saya hanya bisa meyakinkan bahwa COVID ini bukan kami yang buat, ini bukan kesalahan kami. Terus saya bilang, biasalah pertanyaannya kan kalau mau pesan apa dulu? Luar biasa nih. Saya pesan ada orange juice ya? Kopi aja, kopi. Kopi susu gula aren aja. Apa? Itu lemon tea aja. Lemon tea ice kan? Iya. Ice. Ya lemon tea. Lemon tea 2, kopi susu gula aren 1. Nanti saya ada. Siap. Nah, terus dari Om Risat sekarang Om Amir nih. Bagaimana lo mensiasati pada saat terjadinya COVID di perusahaan? Saya waktu awal pertama kaget. Boleh tolong pegangin dong. Boleh. Tangan gue pegel juga. Awal pertama itu kaget Om. Sampai saya nggak berdaya saya. Ya kan. Tadinya saya bukan penjual, jadi saya bisa jadi penjual Om. Itu apa yang dijual? Mobil. Ini menarik juga. Jadi lo jadi jual mobil. Iya. Mobil saya jual Om. Bukan mobilnya orang. Mobil saya sendiri saya jual kan. Karena emang harus bertahan hidup kan Om. Dan teman-teman juga yang kita punya kru itu harus dikasih ini juga kan, makan juga kan. Ya udah saya bagi-bagi aja di saya nih. Lo sempat nggak pegawai di rumah kan? Ya kebetulan sih saya pegawainya cuma sedikit Om. Jadi orang tetap kita cuma orang 10. Yang lebihnya kan freelance kan nggak terlalu kita pikirin nih kalau freelance ya. Pastinya kita pikirin dari teman-teman tim kita aja nih. Udah saya bagi. Nih aku punya duit segini, terserah kamu mau buat apa terserah. Oh, lu ada juga program mitigasi itu ya? Nah pokoknya saya kasih duit, tapi saya nggak kontrol. Iya. Gitu aja udah. Terserah dah. Pokoknya ini aku nggak bisa ngasih lebih kayak orang-orang gitu banyak. Dan kita juga keadaan kita juga kan kecepet nih, gencet. Mau minta tolong sama siapa saya? Kan gitu. Nah itu bertahan sampai sekarang perusahaannya masih eksis kan? Alhamdulillah sekarang udah mulai berjalan Om. Udah mulai. Bentuknya apa? Webinar? Bikin backdrop 1? Enggak. Kalau webinar alhamdulillah IO saya tuh nggak main webinar Om. Saya kan di bawahnya IO juga. Exhibition masih ada. Masih ada ya? Saya kan masuknya ke ini Om, ke Bank BRI. Jadi ya event-event BUMN itu. Jadi IO saya namanya Mamek. Dan dia itu di bawahnya itu acaranya BRI. Kita bikin apa aja, mau itu podcast, studio podcast atau
bikin sekat akrilik. Ya. Ya kita apa aja ini kerjain aja. Pokoknya pekerjaan masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Balik lagi ke Om Irsyad. Kalau lo pekerjaan gimana sekarang? Alhamdulillah sudah mulai berjalan meskipun masih belum sesuai harapan. Ada nggak sih lo nemuin tiba-tiba, wah di zaman COVID ini ternyata membutuhkan teknologi baru. Misalnya lo akhirnya provide itu misalnya buat webinar online gitu-gitu. Kalau bicara di audio, selama do re mi fa sol la si do belum ada nada berikutnya masih sama. Masih sama Masih kebutuhannya. sama, masih. Kecuali bicara broadcasting system kayak visual dan lain-lain, mungkin ada peningkatan digitalisasinya mungkin ya, teknologinya mesti update. Tapi di kita belum ada. Paling hanya perangkat baru tambahan yang dulu ya kebutuhannya nggak ada yang namanya bicaranya mungkin ini event online gitu atau streaming atau apa gitu kan. Ya sekarang ada tambahan baru ya soundcard aja persiapan. Hanya itu saja. Di situ ya. Iya, hanya itu saja. Om Irsyad sama Om Amir, lo sekarang tergabung di organisasi nggak? Aku sekarang banyak. Nah, apa aja Om? Aku ada di Evendo, Oke. aku di DPP, wakil kepala sektor event supplier. Terus di Rental Indonesia, aku El Presidente Rental Indonesia. Presiden Rental Indonesia. Di RMI mantan pengurus. Di RMI ya? Terus di FNB mantan ketua umum. Apa? FNB. Oh, FNB Bekasi itu ya? Iya betul, mantan ketua umum. Kayaknya apa loh? Apa? Kita bergaul di Facebook kan? Bergaul di Facebook gitu. Jadi tahu Iya. lah teman-teman. Kira-kira gitu. Dan sekarang aku lagi mengelola namanya Forum Komunikasi Lintas Asosiasi dan Komunitas Industri Event. Oh siap. Sini aja. Makasih. Wah, kopinya lebih enak tuh kayaknya tuh. Mantap ini. Kubu Selatan. Keren. Mantap nih. Ini kalau di sini banyak nongkrong teman-teman anak motor. Jadi hobi-hobi yang agak-agak laki-lakian lah ya. Bad boy pada di sini nih. Ya, mantap guys, nih Kubu Selatan. Mungkin kita harus bikin Kubu Timur kali ya. Kubu Timur, Bekasi ya. Om Irsyad, kira-kira menurut lo nih dengan terjadinya COVID, komunitas kan banyak sekarang, asosiasi juga banyak, tumbuh gitu. Di site-nya lo nih, di bagian lo, terjadi nggak sih obrolan-obrolan, diskusi-diskusi, kita harus ngapain sekarang gitu ya? Muncul nggak sih? Sering. Keresahan bersama ini kan akhirnya kan nyatu nih gitu loh. Sering. Terakhir itu pada saat PPKM darurat kemarin kami membuat itu yang paling parah. kita paling parah. Saya juga ngerasain kok. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita membuat semacam temu kangen lah. Sebenarnya bukan temu kangen sih. Agenda utamanya adalah kita mendoakan teman-teman yang mendahului kita wafat. Jadi kayak di saya tuh kurang lebih ada 14 member kita yang almarhum. COVID, ya kan. Nah dari situ tuh kita ngumpul bareng, kita bikin online, kita ketemu kan saat itu situasinya lagi gawat ya, gawat. Kita saling menguatkan lah di antara kita semua. Lalu kami coba bikin, lewat Zoom ya? Iya, lewat Zoom. Kita coba gedor kanan kiri nih tetangga-tetangga kita. Sempat bikin inisiatif event nggak? Inisiatif workshop kayak apa kayak gitu? Yang untuk umum ya, yang untuk masyarakat gitu. Sempat nggak sih? Sewajarnya gitu, manusiawi gitu. Pada saat kondisi seperti ini kan orang pasti kan cari aman sendiri-sendiri dulu, survive dulu sendiri-sendiri. Kalaupun ada, sifatnya hanya pendampingan saja. Sifatnya hanya pendampingan saja. Dengan institusi lain, dengan pemerintahan misalnya, sempat diajak nggak sih? Kalau waktu di Evendo banyak dong. Iya, banyak kami itu di Evendo itu diberikan banyak informasi melalui Evendo ya, karena Evendo kan yang dekat dengan pemerintah. Kami mendapatkan informasi terkait mungkin dengan bantuan ya, tugas kami men-share kepada member yang membutuhkan. Kami penggalangan dana dan lain-lain lah. Tapi kalau untuk eventnya saya rasa saya belum ya waktu itu. Kalau tidak salah ya, saya belum sih. Lebih kepada informasi apapun yang berkaitan dengan COVID dan ada sangkut pautnya sama kita, impactnya sama kita, ya coba sih kita kasih tahu. Kalau Om Amir kegiatannya apa? Selain dari yang tadi udah mengantisipasi COVID, terus lu punya nggak sih kegiatan misalnya, wah lagi dalam waktu sekarang semuanya belajar lagi atau menggali lagi sesuatu gitu untuk meningkatkan kualitas? Saya sebenarnya saya buat happy aja Om. Oke. Dengan kita naik gunung aja udah. Kita nggak boleh susah ya. Nggak boleh susah Om. Jadi teman-teman teknik
vendor ini gue dapat informasi sekarang lagi seneng adventure naik gunung. Naik gunung. Udah berapa gunung Om? Baru 3 Om. Baru 3. Nggak ketemu Covid ini. Alhamdulillah di Covid sebenarnya ada, cuma di gunung udah dia kan nggak naik Om. Dia susah naik udah. Gitu. Jadi kita buat happy aja. Harusnya lebih dari 3. Karena kemarin PPKM aja itu. Iya. Jadi kegiatan teman-teman teknikal vendor ini seru banget ya. Jadi juga naik gunung. Naik gunung. Dan ini naik gunungnya nggak naik gunung pendek dong, gunung beneran kan? Beneran Om. Apa kemana aja? Baru Gunung Gede, Perahu, Ya. Gede Pangrango sama Lau. Oh, Pangrango dari Bogor ya. Iya. Ini baru 3 aja, baru 3. Siap. Gitu. Nah, Insya Allah kemarin kan ada. ada pengumuman nih dari pemerintah nih, sorry. Kemarin kan ada pengumuman dari pemerintah ya, Menkominfo, kemudian apa namanya Pak Luhut juga ya kalau nggak salah. Terus baru saja Tunggu arahan saya. baru saja Sandiaga Uno ya, Pak Sandiaga Uno ke Menparekraf. Nah kelihatannya event sudah mau dibuka dan izinnya sudah mau dikeluarkan lah, kurang lebih kayak gitu. Apa perhatian lo terhadap itu, pendapat lo? Kan pegang dulu ya. Ya. Aku cuma bisa menyampaikan gini. Ini berarti ke pemerintah bicara ke government ya berarti ya. Aku pikir gini loh. Kita ini butuh sesuatu hal yang pasti. Konkret. Pasti ya, Ya. pasti dulu. Ya. Kebijakannya pun jangan tumpang tindih. Yang kami terima itu Itu yang kebijakan selama ini? ya. Hmm. Contoh seperti ini, contoh ya. Event boleh dibuka, Oke. ya kan? Tentu dengan mekanisme protokol yang Ya. sudah disesuaikan CASC dan Ya. lain-lain lah pokoknya Ya. itu ya begitu Ya. lah kan. Tetapi eksekusinya itu berbeda. Oke. Misalkan event organizer Ya. sudah membuat satu rangkaian sebuah acara, lalu dia menggandeng sebuah vendor, saat dieksekusi ternyata, oh kamu tidak bisa, kamu harus laporan ini dulu, kamu harus begini-gini. Nah itu hal-hal kayak gitu yang menurut aku memberatkan. Jadi kebayangnya bahwa event itu bisa dilakukan asal prokes. Tapi begitu kita sudah menyesuaikan seluruhnya tetap nggak bisa. Betul. Ya dengan alasan yang menurut saya sih, ya tumpang tindih. Ya. Jadi artinya ini regulasi ini jatuhnya kemana? Satgas Covid kah? Kepolisian kah? Ya kan? Ya. Atau pemerintah mungkin kementerian apakah gitu. Ya. Tapi harus jelas gitu loh. Ya. Jangan sampai kementerian udah ngomong, Kemenparekraf udah bicara, event sudah boleh dibuka, konser-konser sudah boleh dilakukan dengan catatan harus harus dengan protokol. Di kepolisian ini nggak ngeluarin. Iya kan? Lucu. Iya kan? Nah, ini gimana nih? Kalau Ini coba ngeluarin tapi pura-pura nggak lihat aja. Iya. Iya. Nah itu itu yang kemarin gua juga sempat bikin event, ada acara apa namanya preskon, melibatkan kurang lebih 50 lah, ada media ya. Nah di situ kan gua ngurus perizinan. Yang uniknya adalah surat izinnya dibuat, kemudian surat izin itu kembali lagi ke gue dan ada tanda tangannya Satgas Covid. Tapi di bawahnya cuma ada tanda tangan diketahui gitu, knowledge gitu ya, acknowledge diketahui. Yang tanda tangan Satpol PP. Itulah surat izinnya. Nah gue bilang kok gue risih yang lihat surat izin ini kayak buat gue kayak vandalisme gitu loh, kayak lo ngajarin kita nggak bener apa gimana gitu. Tapi ternyata emang begitu. Jadi nggak ada, kan biasanya kan polisi kan, surat polisi kan, Kapolsek kan, Kapolres. Nah ini nggak ada gitu. Nah dari pengalaman lo sendiri, berarti lo melihat urusan perizinan ini dari pihak IO ya? Lo taunya dari IO? Iya, maksudnya kan sebagai IO itu kan sebagai pelaksana ya, event organizer yang mengorganize sebuah acara, dia juga membuat acaranya, dia buat temanya segala macam, kan berkaitan ke sana. Ya. Tentu kan IO kan melakukan izin dulu. Biasanya kan kalau sebelum Covid itu dia melakukan ke kepolisian setempat ya, di mana tempat berlangsungnya acara, apakah mengundang keramaian atau tidak gitu kan. Nah, saat datang ke situ malah jadi bingung sendiri kan. Ini belum ada persetujuan dan lain-lain, terus ditanya kejelasannya. Padahal sih sebenarnya gampang saja. Kalau menurut gua gampang saja gitu loh. Ya sudah, turunkan saja satgasnya. Betul. Iya kan? Jadi Kan satgasnya certified, ya kan? betul. Yang certified juga dong. Iya. Yang certified mungkin certified CASI atau apa gitu kan, yang sesuai dengan standarisasinya mereka lah. Kita ada acara misalkan melibatkan 500 orang, misalkan acara offline ya kan. Ya kalau memang memerlukan dari 500 itu memerlukan sekitar 15 satgas Covid, ya sudah dimasukin saja. Tenaganya. Iya, langsung saja kan.
di situ Lakukan bisa kontrol. iya lakukan kontrol dengan mekanisme yang sudah dibuat, itu selesai masalahnya gitu. Jangan kita udah lakukan tiba-tiba di kepolisian tidak bisa nih bla 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 bla. Kita jadi bingung sendiri. Ya. Gitu. Jadi pengetahuan tentang si wabah penyakit COVID ini kita sudah tahu kan. Kita sudah diajarin ya di media, di TV, di mana-mana gitu. Bahwa COVID itu cara penularannya begini. That's why dibuatlah protokol kesehatan supaya penularannya ringan, gitu, penularan kecil. Nah begitu kita sudah antisipasi dengan itu tetap nggak boleh. Jadi apanya gitu loh. Padahal gue juga sama waktu ditandatangan oleh Satpol PP, acara gue jalan itu yang datang cuma 2 orang Satpol PP dan mereka nggak ngapain, mereka cuma lihatnya gini. Sebenarnya ngerokok. Iya, dia lihat-lihat lah, mampir ke event lah. Jadi bukan ini gitu. Memang petugasnya itu dari kita sendiri akhirnya. Kita IO menyediakan petugas sendiri khusus Ya, harusnya kan dari Satpol PP, bukan Satpol PP. Harusnya dari Satgas COVID-nya kan ada kan? Iya, standby ya. Standby gitu. Iya. Karena kan kita juga udah izin kan. Tapi kan mekanisme beda. Nah, Om Amir, coba gue pengen tanya nih. Lo dapetin nggak job yang berkaitan dengan COVID? Awalnya dapat saya. Apa? Kayak synchronize. Itu bukan event, maksudnya gini. Oh, bukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan prokes, misalnya membuat chamber, membuat alat cuci tangan gitu loh. Dapat. Sempat dapat? Sempat dapat, tapi di sekolahan itu. Oh enggak, kirain Bukan di pemerintahan, bukan. Kirain dapat 3.000 wastafel. Oh, enggak, belum. Gitu, enggak dapat ya. Pernah dapat picingannya aja. Ya, picingan. Cuma nggak ada menang. Jadi kan ada tuh ya. Iya, di BRI itu pernah dapat picingan saya. Bikin chamber pernah. Kan awal-awalnya kan harus masuk bilik kan. Iya. Awal-awalnya karena ngikutin Surabaya kan. Iya. Surabaya aman kan gitu. Terus Jakarta Yang ngikut-ikutan. buat cuci tangan pakai kaki itu loh. Iya. Kan banyak tuh vendor bikin itu, lo nggak sempat dapat? Enggak dapat dapat. Alhamdulillah sih. Oke, pertanyaan berikutnya Om, bagaimana kondisi teman-teman seprofesi dan keluarga Om saat ini, sehat atau gimana? Kalau saya pribadi alhamdulillah keluarga sehat. Karena saya sendiri waktu keadaan Covid saya sering keluar ya. Tapi saya tahu diri juga saat saya pulang saya tetap mengikuti anjuran pemerintah. Artinya saya nggak langsung ketemu keluarga, saya langsung mandi. Bahkan untuk vaksinasi pun saya lebih awal ya. Kami juga mendorong teman-teman juga. Kalau emang itu untuk kepentingan orang banyak ya kenapa tidak gitu. Teman-teman yang lain juga ya karena gini lah, masyarakat Indonesia itu kan majemuk ya. Tentu pemahaman berbeda-beda. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang percaya, ya alhamdulillah. Ada yang tidak percaya, lalu dipaksa percaya juga ada, ya kan? Daripada. Tapi kadang mereka sih sekarang sudah mulai alhamdulillah. Karena ya saya selalu kayak kita kan nih naik gunung itu kan tiba-tiba kan ya karena ya kita harus ngapain ya gitu ngapain ya sudah kita coba refresh ya kan ini kita harus ngapain gitu karena sejatinya manusia itu kan kita yang mengikuti zaman bukan zaman ngikutin kita. Nah yang lebih parahnya itu sebenarnya COVID itu kata distancingnya itu ya kan Itu musuh event. Iya kan kita makhluk sosial ya kita makhluk sosial kan Betul. Plus kita harus jaga distancing gitu loh, ya kan? Malah kita ini memerlukan manusia-manusia lain juga gitu. Betul. Kalau suruh distancing ya sudah matilah kita. Nah itu kan sekarang zamannya kita diajarin bersosialisasi lewat sosial media, gitu kan. Tapi gue sih tetap merasa gue menjadi orang yang merasa kurang sih. Gitu. Sosial media, dunia internet menyambungkan emosional itu kan nggak bisa. Untuk sosial nggak bisa gitu. Jadi sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar sudah mulai agak nggak setuju atau nggak mau bikin event online karena mereka nggak bisa ada brand engagement. Jadi brandnya tuh nggak bisa ya istilahnya kalau kita bikin acara rokok ya rokok kan pengennya rokoknya dipegang, disentuh, dicoba. Gitu. Emosinya nggak nyampe. Nggak dapet. Iya, nggak dapet om gitu. Itu kenapa gue bilang bahwa event tuh harusnya live. Iya. Sama backdropnya nggak ada om. Ya kalau mah Backdropnya pakai TV semua kan pakai. iya, kalau online kan cuma Green screen. hijau doang saya. Iya. Aduh, pusing saya kan. Udah kalah mulu harganya. Oke nih pertanyaan terakhir buat Om Mirsad sama Om Amir dengan adanya keputusan pemerintah
harapan teman-teman ke depan gimana Om? Harapannya ya mudah-mudahan cukup sampai di sini. Oh, siap. Iya, cukup sampai di sini, ada solusi yang jelas. Artinya pemerintah juga objektif, transparansinya juga Jadi kalau harus. event jalan lo langsung siap ya anytime ya? Udah Oh, siap ya? sorry ya, ini terserah mau diedit atau enggak. Saya dengan tegas ngomong. Ya. Baru-baru ini ada event besar di Indonesia bagian timur, Oke. ya kan? Dengan PON tagline. sebut aja. Nggak mau terlalu menohok dong, iya kan? Tuh orang bisa, sorry, masih ada gue bisa, kulo bisa, orang bisa. Nah, aing oge bisa. Iya, aing oke bisa. Mana ge bisa tuh. Mana kayak bisa. Makanya sebenarnya gini, Pokoknya orang nggak bisa lah. membuat policy itu benar-benar dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Diundang pelakunya dulu bagaimana, tapi tepat sasaran gitu loh. Transparansi dan objektif dan sehingga ini bisa diterima oleh semuanya, jangan setengah-setengah gitu. Ya, harapan saya pokoknya cukup sampai di sini. Kalaupun nanti benar-benar nih dipegang omongannya pemerintah gitu. Kalau memang itu dilaksanakan dan boleh dibuka, berangsur-angsur pulih, herd immunity juga sudah timbul, ya mudah-mudahan kita bisa survive. Oke. Kita juga bisa berjalan kembali. Yang penting aturan tegas, konkret, terukur, Iya. dan terlaksana. Jelas kok. Dari sektor pariwisata kita tuh mendorong berapa pendapatan yang Nilai masuk. ekonomi. Iyalah, sudah. Kalau ini kita digencet ya bagaimana? Ya kan? Dan tadi keluarga, teman, kehidupan kita. Betul. Ya gue pikir ada puluhan juta orang nyampe ya yang ada di dunia kita ini kan. Wah, event sama pariwisata. Lebih banyak lah. Indonesia itu kan terdiri dari banyak suku, banyak pulau, dan itu punya nilai-nilai tersendiri yang bisa dijual. Udah ketahuan itu berapa tuh? Ya kan? Banyak banget nih. Coach. Oke, dari Amir harapan ke depan gimana? Ya kalau alhamdulillah kalau umpama sampai akhir tahun lah kita mati Ini kan dikit lagi. kopinya mati covidnya mati ya kan kopinya mati tahun depan kita berjuang lagi di dunia event dunia industri. Wah, siap banget. Lu siap Tom? Iya, siap. Aing mah bisa. Oke, terima kasih banyak Om Amir, Om Irsad sudah masuk di EVIT Event Indonesia. Semoga menginspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih juga buat semua yang sudah nonton episode ini. Kita siap event.